Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana jika Istana Negara open house di bulan suci Ramadan ini? Apa yang kita saksikan? Kita akan menyaksikan ribuan, bahkan jutaan orang berbondong-bondong mengantri untuk menyampaikan kebutuhan dan hajat mereka, atau sekedar bertemu dengan Bapak Presiden. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu mengapa kita tidak mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 3 doa, saudaraku. Dalam hadis ini Nabi mengatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'watul walid liwaladihi, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir. Yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Ya, doa orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang safar atau seorang musafir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa dengan doa itu tidak bisa dipisahkan. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, maka kita melihat 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, tapi 186 Allah tidak membahas tentang puasa, tapi Allah membahas tentang doa. Baru 187 kembali Allah bahas tentang puasa. Disisipkannya doa di sela-sela ayat tentang berpuasa Ramadan. Ini adalah pesan secara tersirat dari Allah bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah. Salah satu aktivitas yang hendaknya kita tekankan selama bulan suci Ramadan adalah berdoa. Berdoa. Saudaraku, kita tidak harus mengantri ketika kita mengangkat tangan. Kita tidak harus berdesak-desakan ketika kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita tidak lakukan itu atau kita tidak maksimalkan hal tersebut? Sungguh aneh. Masih banyak orang yang berpuasa kebingungan mencari aktivitas di bulan Ramadan. Banyak orang masih bertanya kepada temannya, kira-kira enaknya lagi puasa-puasa gini kita ngapain ya? Allahu Akbar. Kenapa Anda tidak mengangkat tangan dimanapun Anda berada? Di rumah Anda, di kos-kosan Anda, di kontrakan Anda, atau ketika Anda sedang berjalan, atau ketika Anda sedang ada dalam kendaraan dan memungkinkan untuk berdoa, atau pada saat di ruangan yang tidak ada siapapun, atau pada saat waktunya atau kondisinya kondusif untuk berdoa. Kenapa nggak angkat tangan minta kepada Allah? Kenapa kalau untuk bertemu dengan manusia orang rela berbondong-bondong, orang rela mengantri, padahal ketika dia sampaikan hajatnya belum tentu dipenuhi, belum tentu diijabah, belum tentu direspon positif. Tapi itu tidak menyurutkan animo orang untuk mengantri dan menyampaikan hajatnya kepada seorang manusia, seorang pejabat, atau kepala pemerintahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku, aku akan kabulkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang meminta kepada diriku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
setiap detik, setiap menit, setiap jam pada saat kita berpuasa di Ramadan adalah waktu prime time untuk berdoa. Mau di pagi hari, mau di waktu duha, mau di siang hari, mau di waktu asar atau menjelang maghrib. Panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terakhir, pada saat kita berdoa, ada poin yang harus kita camkan, ada kaidah yang harus kita renungkan. Para ulama mengatakan al-ijabah ala qadril istijabah. Dikabulkannya doa itu tergantung bagaimana kita merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ijabah ala qadril istijabah. Semakin kita semangat merespon perintah dan larangan Allah dengan positif, maka ijabah itu akan semakin cepat datangnya. Doa kita semakin mudah dikabulkan. Oleh karena itu, ketika kita membuka mushaf kita dan kita membaca Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan, dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta doa kepada diriku. Apakah ayat itu berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak. Ayat itu belum selesai. Allah mengatakan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka merespon, beristijabah, menyambut seruanku, menyambut perintahku dan menyambut laranganku. Hendaklah mereka mengerjakan perintahku dan menjauhi laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada diriku, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam nama-namanya, dalam rububiyahnya dan dalam uluhiyahnya. Hendaknya mereka hanya beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Lalu ketika tauhid itu telah disempurnakan, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Allah mengatakan, aku akan ijabah doa kalian, maka sambutlah seruanku. Jadi kalau doa kalian mau diijabah, sambut seruanku. Oleh karena itu Al-Imam Al-Munawi ketika menjelaskan tentang diijabahnya doa orang yang berpuasa, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, beliau memberikan catatan dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau mengatakan keutamaan ini untuk kamilus saum, orang yang berpuasa atau orang yang berusaha puasa dengan sempurna, yang menjaga anggota tubuhnya anil mukhalafat, dari penyimpangan dan kesalahan, li taharati jasadi bi mukhalafati hawa, karena dia berhasil menjaga kesucian tubuhnya dari dosa dan melawan hawa nafsunya. Maka sebagai penghargaan, sebagai ganjaran, sebagai reward untuk dia, Allah kabulkan doa-doanya pada saat dia berpuasa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, dan di samping kita berdoa, jaga kualitas puasa kita. Semoga doa-doa kita diijabah, dan semoga kita tidak bingung lagi mencari kegiatan dan aktivitas selama kita berpuasa. Angkat tangan dimanapun kita berada, minta kepada Allah. Mulailah dengan memanggil Allah dengan nama-namanya, Ya Rabb, Ya Rabb, atau Allahumma, Allahumma. Lalu minta kebutuhan-kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.